Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Limu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Qadi Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali kita dapat melakukan amal yang insyaallah Allah ridhai, amal yang dianjurkan, diperintahkan bahkan oleh Nabi kita, dianjurkan oleh para ulama dalam banyak kitabnya, yakni mengisi waktu dengan kebaikan, khususnya thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi lah seseorang akan mencapai derajat warasatul anbiya. Dengan thalabul ilmi lah seseorang akan menjadi al-alim billah, al-alim bi amrillah. Kemudian karena thalabul ilmi lah seseorang akan merasakan khasyatullah, yang takut kepada Allah. Dan kita mengkaji satu kitab, yakni kitab Tadhkiratus Sami. Mari kita niatkan untuk memahami, meresapi setiap lafaz, setiap kalimat yang terdapat dalam kitab ini, dan kita niatkan untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas tentang al-faslus salis, pasal yang ketiga, fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi khalqatihi. Adab seorang alim bersama murid-muridnya secara mutlak, dan adab di dalam halqahnya, halqah ilmu. Ats-tsalits ayyuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Yang ketiga, hendaklah seorang alim itu mendorong muridnya untuk mencurahkan waktu yang banyak dalam hal ilmu dan menuntut ilmu fi aktsaril awqat, tadi dalam waktu yang banyak. Bagaimana agar kita senantiasa bersemangat dengan semangat yang membara untuk thalabul ilmi? Ini yang sering Abu ya sampaikan, jangan sampai kemudian muncul perasaan lelah, bosan dalam thalabul ilmi. Kalau lelah sesaat. Kalaupun bosan sesaat. Jangan bosan berketerusan. Apalagi sampai berhenti dari menuntut ilmu, pensiun. Ya. Tidak ada kata pensiun dalam thalabul ilmi.
Nah, bagaimana supaya kita senantiasa bersemangat? Kata beliau, bidzikri ma a'addallahu ta'ala lil ulama'i min manazilil karamat. Dengan senantiasa mengingat apa yang telah Allah janjikan kepada para ulama berupa kedudukan yang mulia. Min manazilil karamat, kedudukan yang mulia. Wa annahum warasatul anbiya, bahwasanya mereka para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi, yang menerima warisan nabi, bukan pewaris nabi ya, tapi ahli waris, supaya tidak salah paham. Artinya yang menerima warisan. Dan yang memberikan warisan adalah para nabi. Wa ala manabira min nurin yubidhuhum al-anbiya wa syuhada. Dan bahwasanya para ulama itu mereka berdiri di manabir, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang itu membuat ghibtah, membuat iri. Siapa yang iri? Para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Jadi para nabi dan para syuhada saja iri kepada mereka karena tingginya kedudukan seorang ulama. Wa nahwi dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i min al ayati wal akhbari wal athari wal ash'ar, dan lain sebagainya. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya, mimma warada, dengan apa-apa yang telah datang pada bahasan mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Bisa dibuka lagi di halaman-halaman sebelumnya mengenai bahasan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, baik itu berupa ayat-ayat Al-Quran, akhbar atau hadis Nabi, wal athar, ya, kabar yang disandarkan kepada para sahabat, wal ash'ar, dan syair-syair. Nah, jadi seorang alim, seorang guru, ya, seorang muallim itu hendaklah memotivasi, mentarghib, yuraghib, mentarghib muridnya agar apa? Menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Kalau ada asatidz yang berhalangan hadir, jangan lalu komentarnya merdeka, sidin kada datang. Nah, mestinya tetap di kelas mutolaah, baca materi sidin atau materi yang lain. Jadi sayang kalau ada waktu yang terbuang. Kata Imam Ghazali, waktu itu adalah ra'sul mal. Waktu itu adalah modal. Modal apa? Modal usaha. Diusahakan, ditijarahkan, diperdagangkan, agar kemudian tahsilur ribahi, meraih keuntungan. Keuntungannya berupa apa? Amal soleh, pahala, thawab. Dan waktu itu modal yang paling mahal, karena waktu itu tidak mungkin kembali. Dan tidak ada orang yang jual waktu, ya kan? Kalau uang bisa dicari, harta bisa dicari, tapi waktu nggak bisa dicari dan tidak bisa kembali. Yang lalu sudah tidak bisa kita kembalikan. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari karena mungkin di waktu muda tidak sungguh-sungguh belajar.
Ini seringkali kami sampaikan, antum orang-orang yang beruntung. Sejak kecil sudah belajar di sekolah Islam, SMP lanjut ke pondok, SMA juga begitu. Banyak orang-orang yang tidak seberuntung antum. Banyak orang yang ingin di pondok tapi tidak diizinkan orang tuanya. Kalau sekarang kebalik, orang tua yang ingin anaknya ke pondok tapi anaknya nggak mau. Itu banyak. Nah antum alhamdulillah, iradah antum dengan iradah orang tua antum ya bersatu, sama. Nah akhirnya jadilah antum di pondok ini. Nah itu satu hal yang patut untuk disyukuri. Nah tapi dan wujud syukur itu apa ya tadi, kalau ada asatid yang nggak hadir, isi dengan mudzakarah, isi dengan mutola'ah, ya, begaya tapi jangan larut di asrama. Misalkan begaya, banin begaya, banat begaya secukupnya, janganlah larut. Ini asik begayaan, tapi ingat ya kan, ada masih yang harus antum pelajari. Ada yang lebih penting dari begaya itu. Belajar lesan esok, mendobit, sebelum ketemu guru dobit dulu pakai pensil begitu. Nanti sudah ketemu, oh kurang pas ternyata, i'rab ulun tadi salah, sidin kayak ini bacanya, perbaiki ya gitu. Orang yang tahu bahwa dia salah itu paling tidak dia sudah tahu dia salah, dan harapannya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Tapi kalau orang yang belum pernah tahu bahwa dia salah, sangat besar peluangnya dia salah di kemudian hari. Jadi lebih baik antum salah di sini dalam hal mengharokati, mendobit segala macam, supaya tidak terjadi lagi kesalahan di masa yang akan datang. Nasihat ini ya diulang-ulang. Wa yuraghibuhu ma'a dzalika bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi min al-iqtisari ala al-maisuri wa qadril kifayati min ad-dunya. Dan seorang alim, seorang guru itu hendaklah mendorong muridnya, motivasi muridnya, ma'adzalika bitadrij, yang sedemikian itu dengan tadrij, tahapan, bertahap, sedikit demi sedikit, perlahan. Kita coba hari yang lah masih halus, kadang-kadang makan, minum aja, minum apa, air susu ibu, kenal sedikit susu sapi, kenal sedikit susu kambing, kenal sedikit bubur, orang bahari pisang awak tuh dilanikakan jarang banyak tuh orang bahari tuh, sampai wah ini yang karas-karas sih kalau dimakan juga ya lah, es batu gitu diiget. Nah, itu bertahap. Alama yu'inu, dengan apa yang itu menolong, ala tahsilihi, untuk meraih ilmu, dihasilkannya ilmu, minal iqtisar, dengan membatasi, alal maisur, dengan yang mudah, wa qadril kifayah, dan kadar yang dimampui, minad dunia, dari urusan dunia. Jadi maksudnya gini, pada bagian ini seorang thalabul ilmi itu hendaknya membatasi dirinya ya untuk urusan dunia tadi itu, yang ya qadril kifayah minad dunia, dari apa yang bisa dia raih saja. Kalau masih bisa dapat kiriman, ya orang tua mampu aja, sehat jasidin awak, penghasilan ada, ya duit kiriman orang tua itu pang dicukup-cukupakan. Jadi mun kawa seorang tolib tuh kada begawi, baik kada sa begawi.
mun kawa. Supaya apa? Fokus dalam belajar. Fokus dalam thalabul ilmi. Mun kawa. Munnya kada kawa karena kuitan kada sanggup misalkan membiayai mau kada mau ya sambil begawe. Buya bahari sambil kuliah karena kada ada biaya kuitan tiap ahad begawe. Jadi tukang taman, tukang tatak-tatak tanaman supaya dibentuk rumput vanila digunting, selokannya dikeruk. Terserah ya, apa orang menyuruh dapat duit sekali begawe 20.000, sebulan 100.000. Ini cukup kan 100.000 gasan sebulan bahari. Kebetulan tinggal di masjid kampus, beras sudah ditanggung kan, apalagi sayur sudah ada di gasan marbut, gasan kaum masjid yang khidmat di masjid. Jadi 100.000 itu gasan sanggul sih, seminggu sekali begawe. Alhamdulillah tuntung aja kuliah dimodali kuitan 50.000 aja. Itu pun menjual sepeda bahari itu, sepeda waktu SMP dijual payu 50.000. Nah, tolak ke Banjar kuliah. Nah, itu keadaan. Tapi sambil belajar juga karena sudah usia dewasa, mahasiswa. Nah, kalau buat antum nih selama bisa cukup dari apa pemberian orang tua. Tapi juga jangan boros. Ada santri yang antum berapa limitnya seminggu? 200.000. 200.000. Tahu aja antum orangnya tak banin. Berarti sebulan berapa? 800.000. Kalau sebulannya 5 pekan 1 juta. Kan ada bulan-bulan tertentu yang hampir 5 pekan gitu. Hampir 1 juta larang pada SPP. Nah, jadi diganang kuitan. Amonnya mayu aja 70 100.000 sepekan gitu. Kalaulah orang tua mengirimi banyak, misalkan di limit 200.000 sepekan, jangan dihabiskan. Habiskan 100, simpan 100. Karena sebulan tersimpan 400. Yalah. 10 bulan berapa dah? 4 juta. Masya Allah. 1 tahun 4 juta 800. Nyaman lah menghitung. Kalau menghitung tuh nyaman. Mengalih tuh nyaman. Yang ngalih itu membagi. Coba aja pembagian ngalih. Wal qanaati bidzalika an syughlil qalbi bi ta'alluqi biha wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Dan hendaklah qanaah dengan apa yang diperoleh dari dunia tadi. Misalkan ada di sini yang uang jajannya 200 ribuannya sebulan, qanaah, merasa cukup. Insya Allah bila kita itu merasa cukup, kita tidak akan tergoda dengan dunia. Kalau kita merasa cukup, kita tidak akan merasa tergoda dengan godaan dunia. Hanya semalam tuh ada orang XL nelpon, Bapak Wahyudi ya, nggih. Ini Bapak beruntung mendapatkan terpilih sebagai penerima booster XL. Booster XL. Ini 100 Mbps Pak kecepatannya. Dan biayanya itu kalau yang normal sekitar 70.000. Nah, karena Bapak terpilih, maka Bapak cukup 20.000 sebulan. Apa jawaban Abu ya? Nggih, terima kasih. Kami sudah cukup dengan yang ada. Di rumah sudah ada wifi.
Di HP sudah ada XL Mobile 15 GB berdua dengan istri. Kalau ke rumah pakai WiFi. Sayang loh Pak, kalau Bapak daftar di XL1 itu biayanya per bulannya 70.000. Enggih, terima kasih. Kami sudah cukup dengan yang ada. Tapi masih sabar di sana. Mungkin jengkel juga, tapi menahan-nahan tuh. Kalau Bapak daftar Pak, nanti Bapak ingin memutus, membatalkan di tengah jalan, itu nggak apa-apa Pak, bisa aja. Daftar aja dulu Pak, dicoba nanti merayu terus. Terima kasih, saya sudah cukup dengan yang ada. Selalu jawabannya terima kasih, saya sudah cukup dengan yang. Lah kan WiFi itu sudah unlimited kan? Apalagi? Ya kan? Tinggal yang 15 GB tadi itu yang berdua sama istri tadi dihemat-hemat. Kalau ke pondok ya secukupnya saja, mau WA, jangan nonton video, jangan nonton ini, jangan nonton itu, supaya yang 15 GB mobile tadi bisa dibawa, bisa cukup untuk sebulan. Jadi itu contoh ketika kita qanaah dengan yang ada, maka kita tidak akan tergoda dengan godaan-godaan dunia. Karena kita sudah merasa cukup. Padahal kan 20.000 itu kecil aja kan? Anggap kecil lah 20.000. Nambah 20.000. Tapi untuk apa? Kan sudah ada WiFi, sudah unlimited di rumah. Jadi video-video ini diuploadnya di rumah. Kalau di sini modemnya kasihan, banyak bayarnya. Kalau di rumah unlimited. Nah, wal qanaah bidzalik, dan merasa cukup dengan yang ada, ansughlil qalbi dengan sibuknya hati, bi ta'alluqi biha, karena ta'alluq dengannya, ta'alluq dengan dunia, bergantung kepada dunia. Ya tadi Bang, urusan dunia itu ya cukup secukup-cukupnya aja. Wabtaghi fi ma atakallahu apa? Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bagianmu yang telah Allah tetapkan untukmu dari kehidupan akhirat, dan jangan lupa dengan bagianmu dari dunia. Cuman la tansa, jangan lupa aja urusan dunia itu. Jadi jangan lupa dengan dunia. Jangan dibuat lupa oleh dunia. Jadi sekedar jangan lupa. Jangan sampai justru dibuat lupa oleh dunia. Itu namanya lupa daratan. Padahal dia berpijak di darat. Dia tidak terbang di udara. Dia tidak berjalan di atas air. Tapi ada orang yang lupa daratan. Seolah-olah dia terbang ke atas langit. Seolah-olah dia berjalan di atas air. Nah, itu namanya lupa daratan. Sudahlah, kalau urusan dunia itu seberapapun kita pasti nggak akan cukup. Dikasih berapapun pasti ingin lebih. Ya, Nabi sudah sebut, kalau ada orang yang dikasih satu lembah emas, dia pasti ingin lembah yang kedua. Dan seterusnya. Nggak akan pernah cukup. Kalau antum ini belum lah ya, belum mikir yang macam-macam begitu. Nanti itu kata para ulama, mulai hubbud dunia itu ketika ya, ujian laki-laki mulai muncul hubbud dunia itu ketika apa? Ketika menyatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha, itu sudah mulai tuh hubbud dunia. Kenapa? Orang tuh kan kalau masih bujangan, masih sendirian, dia mau tidur di pelataran masjid nggak ada masalah, betul tidak? Dia mau makan sehari sekali nggak ada masalah. Kami dulu di masjid tidur di sekretariat, nyamuknya banyak. Gimana caranya? Pasang helm. Jadi kan helm nyamuk itu kan ribut, nguing. Supaya nggak kedengaran ributnya apa? Pasang helm. Jadi nggak kedengaran dia ribut. Habis itu kipas diputar kencang-kencang. Jadi koran, majalah terbang semua. Termasuk nyamuk. Nah, begitu tiap malam di masjid. Biasa aja. Tapi masa kalau sudah punya istri, punya anak, ding kalau nyamuk pina ribut pasang helm.
Ya nggak bisa lah anak orang ada begitu kan. Nah kita mau makan sehari tidak ketika sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak kan nggak bisa begitu. Makanya hubbud dunya itu mulai muncul ketika kita mengatakan qabil tu nikaha wa tazwijaha. Itu mulai dunia. Pengen punya rumah, pengen wah kalau anaknya banyak pengen punya mobil, ada sesuatu. Apalagi musim hujan, naik sepeda motor, kehujanan, ngeliat orang naik mobil, nah pasti pengen punya mobil. Enaknya kalau punya mobil, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Enak pakai motor. Apa kalau naik motor itu enaknya? Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Betul tidak? Paham lah. Kalau orang naik mobil itu kan enaknya, kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Kalau orang naik motor enaknya apa? Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Kecuali hujannya campur panas, panasnya campur hujan. Nah itu kehujanan sekaligus kepanasan. Paham Tom? Katanya nggak boleh nanyakan paham Tom. Tapi tadi bukan soal pelajaran ya. Nanti ada penjelasannya. Nah. Wa ghalabatil fikri, dan karena dikuasainya pikiran, wa tafriqil hammi, dan tercerai-berainya fokus, himmah hammi, bisababiha, disebabkan karena tadi ingin mengejar dunia. Fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil atma'i bidunya wa iktsari minha. Karena sesungguhnya beralihnya hati an ta'alluqil atma'i bidunya, dari ketergantungan tamak terhadap dunia, wal iktsar, dan ingin memperbanyak minha, dari dunia, wa ta'assufi ala faitiha, dan merasa sedih dengan kehilangannya. Bisnis gagal, sedih kan? Atau sudah untung berkembang, tiba-tiba kena krisis, bangkrut, akhirnya hilang. Menanam tanaman ternyata kena hama, sedih, ala faitiha, hilangnya dunia. Ajma'u liqalbihi, lebih terhimpun di hatinya, wa arwahu lisirrihi, lebih luas dalam rahasianya, wa asyrafu li nafsihi, dan lebih mulia bagi dirinya, wa a'la li makanatihi, dan lebih tinggi bagi kedudukannya, wa aqallu li hussadihi, dan lebih sedikit dari hasadnya, wa ahdaru, dan lebih hati-hati, wa ajdaru, dan lebih hati-hati, li hifdzil ilmi wazdiyadihi, dan menambah-nambahnya. Walidzalika qala man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi'i tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri wal qanaati wal i'radi an talabid dunya wa aradihal fani. Wa sayati fi hadzal nau'i aktsaru min hadza fi adabil muta'allimi insyaallah taala. Walidzalika, oleh karena itu kata beliau, qalla, sedikit,
sedikit orang, qalla man, sedikit orang, man nala, yang dia barang siapa dia tuh nala, meraih dari ilmu, nasiban, dengan bagian wafiran yang banyak, illa man kana fi, kecuali dia adalah orang yang fi mabadi'i tahsilihi, mulai meraih ilmu, ala ma dzakartu, atas apa yang telah saya sebutkan, minal faqri, dari orang yang miskin, wal qanaah, orang yang merasa cukup, wal i'radi ani talabid dunya, berpaling dari mengejar-ngejar dunia, wa aradiha, dan berlebihan dalam meraih dunia yang fana. Jadi kata beliau, orang yang malah banyak orang itu yang sukses belajar itu justru dalam kefakirannya. Orang yang fakir, orang miskin, minal fakri, dia mendapat bagian yang lebih banyak dari ilmu kalau dia orang yang fakir. Ya kenapa? Ya fakir karena memang dia merasa cukup, mencukupkan diri tadi, qanaah. Karena kalau orang itu sugih lah, belajar tuh serba difasilitasi, kos-kosan yang nyaman, AC, mobil ada, ya kan? Wah ini kayak tolak buah mahasiswa dah, buah mahasiswa ini, mobil harat pada mobil dosen. Kita bahari kuliah, jangankan mobil, sepeda motor sih nggak punya, punyanya sepeda tinjak mahasiswa. Sepeda tinjak itu pun hadiah dari sepupu yang usahanya itu bengkel las dan bubut di Pal 1. Nah, sepedanya itu pun sepeda rakitan dari besi-besi dilas. Nah, jadilah sepeda. Jadi sepeda rakitan. Kuliah biasa aja. Zaman itu biasa aja. Kalau sekarang aneh mungkin. Nggak bentuk sepeda sama sekali. Ya rakitan, sepeda rakitan. Besi dilas jadi sepeda. Oh wah ini mahasiswa mobil, handphone yang larang, iPhone. Berapakah poinnya iPhone 15 kah 16 kah? Nah, 16. Oh, yang hanyar iPhone 16. Masya Allah. Harganya berapa Z? Nggak tahu. Nah itu. Jadi kalau banyak fasilitas itu lalu malah wah ada mobil dibawa kawan, berjalanan ya berjalan. Ingat belajar. Wah karena HP-nya iPhone, kamera ini, kamera itu, video ini, video itu, kan hasilnya bagus, ya kan? Lain juga bang, iPhone lawan yang biasa nih, bagus hasilnya, dasar bagus, terbukti bagus. Wah lalu sibuk kamera ini, kamera itu, video ini, video itu. Kan ingat belajar kadang. Akhirnya apa? Ya tidak meraih ilmu dengan tadi nasiban wa firon. Abu Yad Bahri itu SMA, hampir sempat sudah tidur di WC itu. Jadi karena sekolah kami itu luas, 70 hektar, sekolahnya 70 hektar. Jadi kelasnya itu moving class. Lalu WC itu tidak gabung seperti di sini kan, di Banjar, di asrama ada WC atau kelas. Tapi WC itu terpisah, bangunan terpisah. WC-nya besar-besar itu, luas. Nah, karena nggak terpakai, ya akhirnya kami pakai dengan teman-teman. Tutupi kardus, klosetnya, ya. Terus ini apanya? Bak penampungannya itu tutup juga, bisa untuk meletakkan buku di situ. Tidur di bagian luarnya itu. Ya, WC. Jadi beberapa kawan itu kami merasai sempat lah sampai belajar bersama,
atau elang wadah kawan. Tapi kawan tuh mulai kuliah sampai lulus di WC. Karena nggak terpakai, WC tidak terpakai. Kami sempat merasai tinggal tapi tidak lama. Jadi sudah terasai yang begitu. Jadi ayat tadi melatih kita untuk qanaah. Jadi kalau sekarang Allah beri rizki yang lebih dari yang sebelumnya, kita akan merasa sangat bersyukur. Baik. Kata beliau, sayati fi hadzal nau, akan datang pada bahasan mengenai ini aktsaru min hadza, yang lebih banyak dari bahasan ini, fi adabil muta'allim, pada adab seorang pengajar, insyaallah taala. Insyaallah, kata beliau. Nah, ini ya, kita jangan lupa untuk membaca insyaallah kalau sesuatu yang sifatnya akan datang. Ar-rabi', yang keempat, ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah seorang alim itu mencintai, menyayangi muridnya, menyayangi santrinya, menyayangi siswanya. Kalau dia sahibul majlis, menyayangi orang yang hadir di majlisnya, muhibbinnya. Ma yuhibbu li nafsih, dengan apa yang dirinya tuh suka. Kalau dia sukanya makan bakso Solo Raya, ya sesekali santrinya dibawa makan bakso Solo Raya. Misalnya, contoh. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah terdapat dalam hadis. Hadis ini juga sudah kita bahas dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu artinya tidak sempurna iman. Ya, ini berkaitan dengan kamalul iman. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, hingga dia mencintai li akhihi, pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, dengan apa yang disenanginya. Jadi makanya jangan sampai ini diingatkan teruslah di pondok kita ini ada pembulian. Jangan sampai. Apalagi sampai gurunya membuli muridnya. Sudah kami sampaikan, ada tuh santri di pondok tertentu pengen pindah ke MDM. Apa jalan sebabnya maka anak pindah? Maka di sana bagus, masjidnya ganal, fasilitasnya bagus. Kena bully gurunya. Gurunya bully. Ini ada juga santri Banat. Mau pindah juga ke MDM sampai kelas 7. Dia mondok di pondok besar, tua, terkenal. Oh, dipindah ke sini. Kenapa? Kena bully kawannya. Sore ini juga ada yang mau pindah, masuk ya si Hafiz. Itu bukan karena bully, tapi pimpinannya yang saling bully dengan pimpinan yang lain. Jadi terjadi perebutan aset. Kayak kalau antum bikin pondok, dirikan pondok, ya jangan bergantung kepada satu orang. Jangan bergantung kepada satu orang yang agnia misalkan. Ini ada lahan sekian-sekian, ada bangunannya, silahkan pian pakai, kami pinjami. Nah, itu biasanya repot, susah. Sudah rame, santrinya banyak, lalu kepengen. Akhirnya terjadilah perebutan. Nah, kalau hendak juga betul-betul ditulis di hitam di atas putih, ya, ada materai, ketentuannya begini, diatur sangat rinci. Karena dalam muamalah itu apa kaidahnya? Al aslu fil muamalah raf'ul munaza'ah. Hukum asal muamalah itu adalah menghilangkan persengketaan, perselisihan. Maka dalam muamalah itu harus jelas benar. Tertulis, jangan cuman panderan. Nah, kan itu perintah Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini Abuya baru saja mengalami juga. Ada yang ngasih tanah 2 hektar di Banjarbaru. Lahan kering, arah Kirampak.
jalannya luas, lebar, 2 hektar. Dari 27 hektar tanah milik Agnia. Tapi baru berapa hari lalu berapa pekan yang lalu kita mau ketemu untuk buat hitam di atas putih. Maaf Ustaz lah, ulun kada jadi menjulung yang semalam. Masya Allah. Sudah diserahkan, ditarik kembali. Jar ulun ini kada apa-apa. Pian hendak menarik lagi. Cuma seingat ulun tuh sudah pian serahkan ke ulun. Dan apa yang sudah diserahkan tuh haram ditarik lagi. Ulun kira semalam pian kada jadi, setelah karena waktu pian ulun tawari lewat jalur yang lain, pian menolak. Jar ulun sudah ulun telepon pian. Ulun menolak tuh bukan berarti menolak pemberian pian. Ulun sudah konsultasi dengan guru-guru ulun. Intinya ulun terima, nanti insya Allah kami bangun bila sudah selesai yang di sini. Dan santri-santri kami sudah ada yang lulus di Yaman kah, di Mesir kah, kami bangunkan di sana. Ubahnya kada usah ngasong ijazah, langsung ngajar di sana. Namun hendak menarik itu terserah pian. Pertanggungjawabannya kan Allah Ta'ala. Ya hektar, ya ambil. Ya udah. Bukan rezeki kita, Ustaz. Dan kita yakin insya Allah nanti dapat tanah, dapat tempat yang lebih baik, lebih luas, lebih baik, lebih strategis dari yang itu. Ada apa? Urusan gitu tuh ya lah. Asalnya kadada, lalu ada. Wah ini menjadi kadada. Ya asalnya kadada, asalnya 0. Jadi 10, terbulikan 0, asalnya 0. Ya, jadi kita ridho saja. Nah, berkesahan adalah. Jadi ingat itu karena tadi ada berkesahan. Ada donatur guru aja minta tolong promosiakan pang nih, ada orang hendak menjual tanah 60 juta aja karena sebagainya kesan MDM. Ulun lihat segelnya. Orang yang menjualnya kenal jalan nih, ulun voice note kini setelah ulun tahu posisi tanah ini. Bahari tanah ini diwakafkan lawan kami. Selain ulun ada orang yang masih hidup, abahnya Zafira, yang sama-sama menerima. Lalu saat itu kenapakah Sidin? Karena belum kami kelola tanah itu di Brangas ini juga. Jar ulun karena belum kami kelola, karena ukurannya seukuran saja tanah perumahan 11 kali 18 kah gitu. Itu wasiat laki Sidin bahari meninggal, bahwa sebelum meninggal tanah itu diwakafkan gasan kegiatan dakwah. Bahari Brangas kan kada serame ini hutan ini kan, kita waktu melihat tuh aja ngeri. Nah tapi Sidin tuh jalon bini almarhum ini pernah menelpon ulun hendak mengambil tanah itu. Katanya hendak ditukarkan tanah di Jawa, jadi diganti wakafnya dengan di sana. Karena ada kuitan Sidin kah bangun pondok pesantren. Lalu ulun jelaskan begini, tanah wakaf itu ketika sudah diserahkan maka kembali kepada pemilik asal. Pemilik asalnya siapa? Allah Ta'ala. Maka orang yang berwakif maupun nazir, orang yang mengelola tanah wakaf itu tidak punya hak atas tanah itu. Dia kada boleh menjualnya, kada boleh. Zatnya itu kada boleh dipindah. Kalau manfaatnya boleh dengan disewakan misalnya. Nah, adapun diganti dengan barang yang lain, itu ulama jumhur mengatakan kada boleh. Misalkan asalnya tanah wakaf itu di tanah pedalaman. Kalau bangun pondok di sana kira-kira kada ada yang hakun ke sana. Lalu dijual, nukar tanah yang lain yang lebih ramai supaya orang lebih bagus lah. Nah, jumhur ulama mengatakan kada boleh, kecuali ulama mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Nah, saat itu ulun jelaskan itu. Ada ulama yang bolehkan, yakni ulama mazhab Hanafi. Nah, ringkas cerita, diambil lagi tanah wakaf, dijual Sidin. Nah, sekalinya yang menukari itu ya yang hendak menjual. Yang lalu kawan yang
menukari yang hendak menjual itu mau WA ke Buya, tolong pang dipromosikan. Nah akhirnya ketahuan ini tanah yang bahari diwakafkan ke kami. Jar ulun mohon maaf aja dulu belum bisa mempromosikan, ulun pertimbangkan. Tapi mohon maaf saat ini masih belum ulun iakan, tapi ulun pertimbangkan. Karena ingat bahari itu bahwa itu aslinya tanah yang pernah diwakafkan ke kita. Itulah kisah. Jadi karena itu kejadiannya hanya siang tadi, maka lalu ingat yang 2 hektar tadi itu, yang pernah diwakafkan diambil lagi. Nah itu makanya penting untuk apa tadi? Apa-apa itu tertulis. Karena muamalah itu al aslu fil muamalah raf'ul munazah. Hukum asal muamalah itu adalah untuk supaya jangan ada perselisihan lah. Karena ajar orang tuh Pak, ini kada bagus bang semboyan kada bagus. Dang sanak jar, tapi duit kada bedang sanak. Nah itu. Dang sanak tapi duit kada bedang sanak. Orang bisa berkelahian urusan duit, orang bisa berkelahian urusan waris dan seterusnya. Tapi ada pernah nih Buya kisahkan datang ke rumah orang konsultasi waris, nilai warisnya belasan miliar di pinggir jalan perdagangan, anaknya 3, minta kayak pembagi waris sambil ketawa-ketawa aja bertiga tah kada berkelahi kada. Jadi penasaran, kebanyakan orang yang konsultasi waris itu mesti berkancangan, ini ketawa-ketawa aja. Jar ulun kenapa? Maka pian ini aneh lain pada nang lain tuh urusan waris itu berkancangan, hendak bagian ini. Kami ini apa deh Ustaz? Kada dibawa mati juga aja, apa aja berkancangan ya. Santai orang jawabnya, ya Allah ya Rasulullah. Luar biasa jalannya, maka nilainya itu belasan miliar ya. Pinggir jalan, ya Allah mantap benar nih tasawufnya. Sama Habib Umar kan gitu juga, ada kisah kalau Habib Umar bin Hafiz tuh tanah Siden dihual orang, diakui orang, kan biasa tuh kayak di sini di Handil Bakti ini satu tanah itu sampai 7 buting sertifikat. Kok bisa? Mungkin karena 7 lapis tanah jadi 7 buting sertifikat. Nah Habib Umar pernah dihual Jarsidin karusari karasi, julung aja. Supan kita umat Nabi Muhammad, sama-sama umat Nabi Muhammad berebut masalah harta dunia, masalah tanah. Wah, on gitu beratan orang nyaman tuh bang, hidup damai tuh bang. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesahan lah, panjang kesahnya nih. Itu hadisnya itu tadilah. Jadi maksudnya jangan ya membuli, jangan menyakiti. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Ini sambungannya. Hadisnya sebenarnya tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tapi dan membenci terhadapnya apa yang dia benci terhadap dirinya. Jadi kalau ada dang sanaknya sedih, umpat sedih, gitu nah. Ini ada kalimat bagus dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, akramun nas alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nasi ilayya. Jadi kata beliau, akramun nas, semulia-mulia manusia alayya terhadapku, ya, di mataku, dalam pandanganku kata Ibnu Abbas, semulia-mulia manusia adalah jalisi, orang yang duduk di majelis saya, berarti termasuk santri, murid. Alladzi yatakhatta riqaban nasi ilayya, yang dia itu membelah pundak-pundak manusia karena aku. Hendak hadir di majelisnya Ibnu Abbas. Kan Ibnu Abbas tuh turjumatul Quran, jamaahnya banyak, orang ngantri untuk
mendapatkan bayan, penjelasan dari Ibnu Abbas. Karena ada yang tanya masalah tafsir, ada yang tanya masalah fikih. Nah, itu bergantian tuh. Bahari kan ada mikrofon, jadi harus menghadap depan tuan guru. Jadi kata Ibnu Abbas, orang yang paling mulia di mataku adalah orang yang duduk di majelisku, yang dia membelah pundak-pundak manusia karena aku, untuk bisa ketemu kepada beliau. Lawis tata'tu alla yaqa'adzubabu alaihi la fa'altu. Andai aku tuh bisa, kata Ibnu Abbas, lawis tata'tu alla yaqa'adzubab alaihi, agar tidak jatuh itu lalat mengenai dia, la fa'altu. Maksudnya apa? Atau selanjutnya dulu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna dzubaba la yaqau alaihi fayu'dhini. Sesungguhnya seekor lalat yang jatuh mengenai dia itu cukup untuk menyakiti, membuatku merasa tersakiti. Paham ya? Kalau belum paham dijelaskan. Jadi saking sayangnya Ibnu Abbas itu kepada muhibbinnya, kepada para santrinya, kepada muridnya, kata beliau, andai murid saya itu lah terguguri lalat, maka itu menyakiti hati dan perasaan. Andai saya bisa, kata beliau, lawistata'tu alla yaqa'adzubab alaihi la fa'altu. Andai saya bisa supaya lalat itu tidak jatuh mengenai dia, saya lakukan. Itu saking sayangnya Ibnu Abbas kepada orang yang hadir di majelis beliau. Maka seorang alim, seorang ustadz, seorang pengasuh, seorang wali asrama, seorang mu'alim, pengajar, mudabbir, kan ada yang mudabbir, para mentor termasuk mudabbir, para musyrif, musyrifat, itu sedih ya kalau ada santrinya binaannya yang sedang sedih. Maka dia nanya, kenapa antum sedih? Ya kan? Belum makan kah? Sedih kalau binaannya nggak dapat bagian lauk karena lauknya kurang. Tapi sudah aman ya, lauk cukup terus ya Banat ya. Ternyata sebabnya kucing ya, ya kah? Limbah kucingnya dibuang aman tuh, ya aman kan? Kucingnya sempat diburu, berarti cepat sekali ya gerakan kucing itu. Begitu banin menandak langsung kucing menyerbu. Kuranglah lauk Banat, kadang kurang 2, kadang kurang 3. Pernah satu ketika kami diantari lauk, pas dapat laporan kurang 4 Banat. Jar kami ini bawa antar Najwa ke Banat, yang 2 itu yang jatah kami. Kami ada aja makanan lain. Ya, jadi ya begitu tuh harus jadi perhatian. Kita ikut sedih juga kalau santri ada kebagian lauk. Makanya tolong jangan sampai ada santri yang mengambil lebih dari jatah. Ya, itu namanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Antum enak lauk 2, yang lain nggak dapat jatah. Nah kalau yang lain itu memang nggak mau ya, karena menu tertentu dia nggak mau, ya baik, bisa antum ambil, tapi minta izin dulu, jangan langsung ambil aja. Nah itu termasuk menyakiti perasaan yang lain. Jangankan itu nggak makan atau makan tanpa lauk, lalat saja jatuh, kata Ibnu Abbas, itu sudah membuat sakit hatiku. Masya Allah. Ini kada lalat lagi Buya, skabies. Ya. Rambut kutuan, skabies, wah. Tapi kayaknya angkatan 2 sudah kebal kayaknya nih ya. Sudah tidak ada laporan skabies. Nanti santri baru lagi gitu kan, adaptasi. Ya. Intinya begitu ya. Jadi seorang alim itu perhatian dengan muridnya,
bahkan andai seekor lalat jatuh mengenai dirinya dia sakit, sedih dia. Wa yanbaghi ay ya'taniya bi masalihit talib. Hendaklah seorang alim itu memperhatikan kemaslahatan, kepentingan-kepentingan talib, muridnya. Wa yu'amilahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi minal hunuwi wasyafaqati alaihi, dan bermuamalah dengannya, ya, memperlakukannya dengan perlakuan a'azza, yang paling dicintai, auladihi, atas anak-anaknya, minal hunuwi wasyafaqati alaihi, dari kasih sayang terhadapnya. Murid, jadi menyayangi murid, menyayangi santri seperti menyayangi anak sendiri. Itu bahkan seperti menyayangi dari anak yang paling dia cintai. Ya, azza auladihi. Jadi kita anulah di awal Abuya mengatakan pahami, renungi, resapi, amalkan. Ya, kalimat-kalimat yang ada dalam kitab ini. Nah, kalau kita belum, maka kita muhasabah diri untuk belajar menjadi seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, itulah pentingnya belajar, pentingnya kita mengkaji. Dengan mengkaji lalu kita ternasihati. Dengan baca itu kan kita ternasihati, ya Allah, ulun belum bisa seperti ini ya Allah, tapi paling tidak ulun ada niat seperti ini. Tapi kalau nggak pernah tahu begini seharusnya, ya seperti mengutip kaulnya Ibnu Abbas tadi, kita nggak akan pernah sampai, tidak akan pernah usul, tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi paling tidak tahu dulu, paham ilmunya. Jadi makanya ya, guru Abuya, ya pengasuh angkatan 1 terhadap angkatan 2 atau yang halus-halus ya, takuni udah makan belum? Udah makan lah, sudah, alhamdulillah. Itu kan pas jadwal makan siang, sudah makan belum? Sudah, alhamdulillah. Itu bentuk dari riayah, perhatian. Wal ihsani ilaihi, dan berbuat ihsan kepadanya. Wasabri ala jafain, dan bersabar dengan perangainya, rubbama waqa'a minhu, yang kadang ia lakukan. Wa naqsin la yakadu yakhlul insanu anhu, dan kekurangan, ya naqsin, kekurangan yang hampir-hampir manusia itu tidak kosong dari kekurangan. La yakadu, hampir-hampir, yakhlu, ya kosong, adalah jadi berarti tidak kosong, al insanu, manusia, anhu, yakni an naqsin, dari kekurangan. Kecuali Nabi dan Rasul ya. Antum kalau mencari manusia sempurna, mau sampai ujung dunia tidak akan pernah mendapatkannya. Siap-siap untuk menyesal. Sama antum mencari pondok pesantren yang sempurna, di bawah kolong langit manapun tidak akan antum temukan. Tidak ada yang sempurna. Ya, karena la yakadu yakhlul insanu anhu, enggak ada manusia yang kosong dari kekurangan. Antum mencari pengasuh, muallim, ya asatid yang sempurna, itu enggak akan pernah ketemu, enggak akan pernah dapat. Nah, jadi kalau ada kekurangan, mari sama-sama kita benahi. Kalau kekurangannya itu pada diri kita, ya kita perbaiki. Bersama kita memperbaiki diri. Wasu'i adabin fi ba'dil ahyan. Jadi bersabarlah dengan buruknya adab murid kita, santri kita pada sebahagian keadaan. Bersabar tapi tetap ditagur. Ngaran santri apalagi kekanakan gitu kan. Masih angkatan 1 hanyaran masuk. Guru membacakan kitabnya kuku dilihati. Guru membacakan kitabnya menggambar. Yang lain baca wirid inya menggambar.
Yang lain belajar, inya mau olah tulisan, timbainya ke sebelah. Nah, itu ngarannya juga kakak, karena kan kebiasaan lawas masih terbawa. Jadi ini kesalahan nih orang-orangnya kada ada. Antum Abuya itu terus terang lah dengan Angga itu kan ada perasaan apa tuh? Kalau bang perasaan jengkel, muar itu kan ada terus terang dengan Angga itu. Makanya ada yang bertakon apa garang standar di MDM itu maka kada maampihi Angga tuh. Hukum asalnya kita tuh kalau bisa tuh jangan sampai maampihi santri kecuali terlalu benar. Makanya kami ada aturan kalau memberhentikan santri itu harus rapat. Semua tim yang mukim di pondok ini harus hadir. Kalau tidak bisa offline, online. Hadir, kita bahas Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Kita berhentikan apa tidak? Kalau diberhentikan apa alasannya? Dipertahankan apa alasannya? Jadi sebisa mungkin dipertahankan. Karena kalau diampihi, apakah keadaan dia ketika diampihi akan lebih baik? Ya kan? Itu yang kita pikirkan. Atau justru keadaannya lebih buruk. Kalau kita bisa menjadi perantara kebaikan buat dia, bukankah itu khairul laka minad dunya ma fiha? Jadi sama sekali tuh nggak ada perasaan benci, jengkel lawan si Angga tuh, meskipun berulang kali melanggar tuh. Karena setiap kali melanggar dia dihukum dan dia ridho saja menjalani hukuman itu. Ya kan? Coba lihat nih. Suruh buka 50 kali sambil istighfar, digawinya aja. Ketahuan merokok, caburakan ke situ, mencabut sampah, digawinya aja. Kadang melawan kadanya. Padahal kalau hendak melawan bisanya tuh. Hendak lari itu bisa, ya kan? Tapi coba lihat keinginan dia untuk menjadi baik itu ada tanda-tandanya tuh hendak jadi baik tuh ada. Tinggal kita saja para santri, para asatidz sabar menjalani proses. Itu aja. Yang penting kita sabar menjalani proses. Lain hal kalau ingin melawan, menantang perguruan, nya salah dihukum melawan. Nah, itu ini orangnya kena melawan kada. Ya kalau Ustaz Rahmat kada melawan kada. Suruh apa? Digawinya. Istilahnya disuruh bercabur, suruh apa tuh? Akon aja itu kada ada melawan. Kada ada pikiran hendak lari itu juga. Kan nya lari bingung juga kemana larinya. Gitu dah. Kalau disuruh kalau hendak lari itu bingung juga kemana nya larinya. Jadi ya kita doakan sambil kita bantu mudah-mudahan ini menjadi lebih baik. Gitu nah. Jadi ini Abu ya sampaikan karena kadang ada juga sebagian santri yang kada paham keadaan ini lalu kemudian mempertanyakan apa garang standar di MDM ini, maka ada diampi-ampi juga. Tadi itu bang, alasannya. Kita itu sebisa mungkin tidak memberhentikan. Kalau santrinya berhenti sendiri itu urusan ini. Tapi sepanjang kita bisa mempertahankan, kita pertahankan. Nah, wa yabsutu uzrahu bihasabil imkan, dan berlapang dada dengan uzrahu, dengan halangan-halangan dia bihasabil imkan, ya sesuai dengan kadar yang memungkinkan. Sedikit lagi lah satu paragraf ini bang. Wa yuqifuhu ma'adzalika ala ma sadara minhu binushin wa talaqqufin wa yuqifuhu. Waqafa yuqifu. Intinya terus memberikan nasihat, wa talaqqufin dan bersikap lembut, la bi ta'nifin wa ta'assufin, tidak dengan mencela dan bersikap sewenang-wenang. Ta'assufin, sewenang-wenang. Qasidan bidzalika husna tarbiyatihi. Ya.
niat melakukan hal itu, ya maksud dari melakukan hal itu adalah husna tarbiyatihi, adalah melakukan sebaik-baik pendidikan, wa tahsina khuluqihi, dan sebaik dan berakhlak yang baik dengannya, wa islaha sya'nihi, dan memperbaiki keadaannya, fa in arafa dzalika lidzakaihi bil isyarah fala hajata ila sharihil ibarah. Jika seorang alim itu mengetahui, fa in arafa, mengetahui dzalika, yang sedemikian itu, lidzakaihi, dengan kecerdasan si muridnya, bil isyarah, maka cukuplah dengan isyarah. Kalau murid cerdas itu kan gitu, al-aqilu yakfi bil isyarah, itu mahfuzat, perlu dihafal tuh. Apa tadi? Al-aqilu, ikuti, al-aqilu yakfi bil isyarah. Ya, orang cerdas itu cukup dengan diberikan isyarat. Ada santri bepandiran berdua, cengangi lawan gurunya, cengangi aja, nggak ada bepandir kada. Nah, dicengangi aja, kada bepandir kada. Nah, kalau santrinya itu cerdas, dicengangi perguruan, apa yang dilakukan? Apa? Badi ya. Berarti pintar tak santrinya. Mau dicengangi perguruan, bepandiran, rupanya kita nih mendapat perhatian perguruan nih. Lanjut, tarik mang. Itu berarti itu lain akil, tapi ajiz. Santri yang lemah apanya? Lemah pemahamannya, kada paham. Jadi kalau si alim itu tahu kecerdasan santrinya, maka yakfi bil isyarah, fala hajata ila sarihil ibarah, tidak perlu dia memperjelas ungkapan. Diam bang, jangan pandir aja, guru lagi menjelaskan, maka pandir aja mulai tadi. Wah, itu ngarannya apa? Sarihul ibarah, jelas itu ungkapannya. Itu yang di pojok, jangan bersandar bang, karena teguring. Nah, itu sarihul ibarah. Itu yang di pinggir, jangan orang anak melihat di luar terus, belum jamnya istirahat, tahu lah. Nah, itu namanya sarihul ibarah. Itu yang di pinggir, jangan nguap terus, bila menguap ditutup muntungnya, itu namanya sarihul ibarah. Nah, wa illam yafham dzalika illa bi sarihiha atabihi wa ra'a tadarruja fi talattufi. Wa illam yafham, kalau kada paham juga, dicengangi kada paham santri ini, di kode-kode kada paham juga, illa bi sarihiha, kecuali dengan memperjelasnya, atabihi, maka datangkanlah kejelasan, wara'a, dan perhatikanlah, tadarruj, itu dengan perlahan, fit talatuf, dengan cara yang lembut, wa yu'addibuhu bil adabis saniyah, dan beradablah kepadanya dengan adab yang agung, adab yang mulia, as-saniyah. Wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardiyah. Harrada yuharridu, harrid, semangatilah ia, 'alal akhlaqil mardiyah, dengan akhlak yang diridhoi. Nang bila menguap tuh muntung ditutup. Nah, itu adab nang, itu akhlak, itu nang dicontohkan Nabi kita. Nah, gitu. 3 kali daripada hingga itu saban nguap, pada suara ditutup muntung, memuakan guru push up 10 kali.
Itu sharih benar itu sudah. Wa yusihi bil umuril urfiyah, dan nasihati dia dengan perkara-perkara yang sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan. Alal awda'i syar'iyyah, sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, gitulah. Jadi guru telah jadi pengajar tuh jangan pindah anak sarik terus. Apalagi nang diajar ini pelajaran-pelajaran ngalih, Arab misalkan, matematika, waduh, melatih kesabaran tuh. Nah, mudah-mudahan kami di sini para asatid bisa sabar. Nah, antum sabar belajar, para asatid sabar mengajar. Sama-sama kita sabar, pian sabar belajar, kami sabar mengajar. Karena mun hendak sarik terus, hendak mompati sarik terus, sariknya terus. Jadi kalau hendak sarik, ini bahan mentor yang ngajar-ngajar nih, bahan dokter. Nah, kadang-kadang menegur, kalau hendak sarik tuh, ingat ternyata marah itu mengundang murkanya Allah. Hendak sarik tuh ingat, marah itu mengundang murkanya Allah. Kita hendak dapat murkanya Allah, kan dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa perkara yang paling dahsyat? Apa perkara yang paling mengerikan? Nabi menjawab, ghadabullah, murkanya Allah. Yang paling dahsyat itu adalah ghadabullah, murkanya Allah. Lalu sahabat bertanya, apa yang bisa memadamkan murkanya Allah? Allah murka nih, tapi padam, kan jadi marah. Yang bisa memadamkan murkanya Allah adalah kita menahan marah. Padahal kita bisa marah. Kita bisa marah, marahi anak buah, marahi bini, marahi santri, marahi murid. Kita bisa marah. Tapi kalau kita tahan, ya, wal kaziminal ghaidha, menahan marah, wal afina 'anin nas, maka itu memadamkan murkanya Allah. Kita hendaklah Allah kada murka lawan kita. Nah, caranya tadi itu. Tahan marah. Dan menurut penelitian ternyata anak kah, murid kah, kalau dimarahi itu yang maju dari anak itu justru otak reptilnya. Otak reptil itu otak yang intinya itu cuma dua, lari atau lawan. Jadi antum bisa merasakan kalau dimarahi, yang dirasakan apa? Pengen lari dari rumah. Kalau dimarahi, itu pengennya itu yang marah-marah itu stop, jangan bersambung marahnya. Kadang-kadang marahnya to be continue. Atau melawan. Entah melawan dengan kata-kata, melawan dengan fisik, atau melawan dengan hati dan pikiran. Mulut diam, tapi pikiran dan hati membuat blok, membuat dinding. Telinga mendengar, tapi dibuat lenting sempurna. Jadi apapun rentetan kemarahan yang keluar dari guru, dari orang tua, itu langsung dimentahkan, langsung dilentingkan. Nah, itu artinya melawan. Meskipun tidak dinampakkan. Jadi orang tuh kalau dimarahi biasanya dua, lari atau lawan. Nah, maka nasihat yang disampaikan ketika marah itu nggak nyampe ke otak depan, istilahnya neokorteks. Dia di batang otak bawah, otak reptil. Dan itu hanya diingat paling lama satu atau 2 hari. Setelah itu dilupakan. Ya. Justru yang bisa tertanam di benak, di otak neokorteks itu adalah ketika disampaikan dengan nasihat yang baik, dengan mau'izah hasanah.
tapak punggungnya, tapak pahanya. Nak, gini. Bagusnya gini. Nah, itu bertahan lama. Nah, jadi memang memarahi itu seolah-olah efektif seketika itu langsung. Tapi sebenarnya dampak jangka panjangnya itu seperti orang dikasih obat langsung yang paten. Nanti dikasih generik dia nggak mempan. Nah, akhirnya begitu dimarahi sekali, anak atau murid itu taat saat itu. Tapi karena dipadahi baik-baik, karena diheraninya. Lalu dimarahi lagi. Nah, jadi dosisnya itu harus dosis yang paten terus, yaitu dengan dimarahi. Kalau nggak dimarahi, anak itu nggak ngaruh. Nah, ini kan bahaya. Orang tuh kalau sampai dosis-dosis berat, akhirnya kalau dikasih dosis yang rendah, dia tidak ada efek. Nah, itu bahaya. Makanya dalam dunia kedokteran, biasanya itu kalau ada orang sakit itu dikasih obat yang biasa dulu. Nanti kalau setelah 3 hari kok masih belum sembuh, datang lagi dikasih obat yang lebih paten. Masih lagi kasih yang lebih paten. Jadi jangan apa-apa pakai yang paten terus. Nanti dia dikasih yang biasa nggak ngaruh. Nah itu ya, ini terkait dengan ini tadi tentang pelajaran yang kita kaji tentang pentingnya menyayangi murid ya atau orang yang hadir di majelis kita. Kita tadi mulai jam 5, maka berarti mengakhirinya jam 6:20 agar pas 2 JP. Ada akhiruhu, insyaallah nanti kita niatkan pekan depan, Kamis depan, kalau tidak libur ya. Ya, nanti kita bahaslah setelah ini. Kita lanjut ke Kamis depan di bahasan yang kelima, yakni ayyasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husni talattufi fi tafhimihi. Hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.